Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan edukasi gizi bagi orang tua dan wali dengan materi isi piringku. Dalam kegiatan ini, kami menggunakan metode diskusi agar Bapak dan Ibu dapat berbagi pengalaman dan juga menyampaikan pendapat, serta bersama-sama mengemukakan solusi terkait pemenuhan gizi anak di rumah. Adapun media yang digunakan adalah ilustrasi gambar isi piringku dengan menggunakan Flipkart. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo ayah bunda. Bertemu lagi kita dalam video diskusi hari ini. Saya Septiani Putri. Saya Pipit Mardiani. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang erat hubungannya dengan keseharian di rumah. Betul. Jadi kita sebagai pasti ya orang tua atau orang-orang dewasa yang dekat dengan anak-anak seringkali memutar otak bagaimana sih cara kita menyiapkan isi piring anak-anak, bagaimana takarannya, apakah sudah seimbang apa belum ya Bu ya? Betul sekali Putri. Kadang kita sudah memberikan makanan yang banyak untuk anak kita, ternyata gizinya belum lengkap. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana isi piringku dengan bantuan Flipkart. Oke, kalau kita perhatikan dalam Flipkart ini, jadi isi piringku ini di sini ada panduan makanan sehat untuk anak dan keluarga. Oke, udah kita lihat bahwa isi piringku ini adalah sebuah panduan makanan yang sehat dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang membagi porsi makanan ini menjadi seimbang dan bergizi. Coba kita lihat di sini ada di sebelah piring ini ada 2/3 dari setengah piring. Ini isinya ada makanan pokok, jadi di sini ada sumbernya karbohidrat. Kalau di Indonesia biasanya makanan pokoknya itu adalah nasi ya. Tapi ternyata kita lihat di sini bukan hanya nasi dalam makanan pokok kita, ada ubi, ada singkong, ada ini apa? Ada kentang, ada gandum. Jadi tidak hanya nasi. Seringkali anak-anak di rumah itu sulit sekali makan nasi ya. Betul kan ayah bunda? Ada beberapa anak yang sulit. Nah, bisa kita akali gitu ya, tidak hanya anak dipaksa untuk makan nasi, tapi bisa diganti pakai kentang atau pakai ubi gitu. Kita bisa diakali bagaimana cara mengolahnya, betul ya Bu ya? Betul sekali Putri. Nah, selanjutnya setelah ada makanan pokok, di sini tentu ada lauk pauknya temannya tadi. Dan di sini lauk pauknya adalah sebagai sumber protein 1/3 dari isi piringku. Nah, di sini sumber proteinnya ada 2, protein hewani dan protein nabati. Dan dari hewaninya ada daging, ada juga telur. Nah, di sini ya ada ikan, juga ada untuk protein. Dan nabatinya ada tahu dan tempe. Dan protein ini sangat berguna sekali untuk perkembangan otak anaknya, gitu ya. Betul, dari selain ada lauk pauk, biasanya yang paling menjadi permasalahan yang sangat besar ya Bu, anak-anak itu sulit makan sayur. Nah, ternyata sayur itu sama dengan setara 2/3 dari setengah piring, sama kayak karbohidrat ya. Kalau sayur itu 2/3 dari setengah piring sayur. Ternyata ini sebanding dengan karbohidrat. Mungkin banyak yang kesulitan anak makan sayur, namun di sini kita bagaimana pintar-pintar orang tua atau orang dewasa dalam mengolah sayur tersebut ya. Bagaimana ini di sini ada sayur bayam, mungkin kita bagaimana orang tua dalam mengolah bayam agar anak itu lebih suka gitu ya. Lanjut, apalagi Bu? Ini yang selanjutnya setelah ke sayuran tadi ada juga buah-buahan yang sangat penting juga, buah-buahan di sini. Nah, buah-buahannya kita juga bisa menggunakan buah-buahan lokal, tidak harus buah-buahan yang mahal. Gitu. Kita bisa menggunakan buah-buahan yang ada di sekitar kita, misalnya ada pepaya, ada pisang gitu ya, ataupun jambu, jeruk. Nah, di sini ada mangga, ada buah naga atau melon. Banyak sekali buah-buahan yang baik untuk kesehatan kita. Jadi bisa menggunakan buah
lokal dulu. Bagaimana cara kita kreativitas kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa untuk tadi mensiasati dari isi piringku ini. Dan tadi buah untuk kayak vitamin ya Bu. Nah, sekarang setelah melakukan memakan makanan dari isi piringku yang ini udah komplit, jangan lupa anak-anak untuk penting juga untuk meminum air putih sebanyak 6-8 gelas per hari. Jadi sebetulnya ayah ibu gak usah bingung ya kita minum apa anak agar bergizi. Justru air putih adalah yang paling terbaik. Betul ya Bu ya. Iya, nah selanjutnya setelah minum juga nih, gunakan garam, gula, minyak secukupnya. Jadi saat pengolahan makanan kita gunakan garam, gula, minyak secukupnya, tidak boleh berlebihan gitu ya. Iya. Selain menggunakan minyak, garam, dan gula secukupnya juga anak dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya Bu, agar menjauhkan dari penyakit-penyakit, dari bakteri-bakteri yang jahat. Betul sekali. Nah, yang terakhir nih yang tidak kalah pentingnya adalah ini, aktivitas bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jadi kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk melakukan aktivitas olahraga kecil setiap hari itu minimal 30 menit ya. Jadi makanannya sudah lengkap dan waktunya jadi lengkap. Nah, itu ayah bunda. Dari yang kita tangkap ya dari isi piringku itu tidak mepet-mepet ya Bu ya. Betul. Sederhana tapi mudah untuk menjadi inspirasi ayah bunda di rumah. Bergizi juga ya Bu. Iya betul itu kembali ke bagaimana kreativitas kita untuk mengolah makanan. Bukan berarti makanan sehat itu harus yang mahal, tidak gitu ya. Banyak sekali makanan lokal yang bisa kita olah sekreatif mungkin agar menarik untuk dimakan oleh anak gitu ya. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung video ya Bu ya. Iya betul, seru sekali ya diskusi kita kali ini tentang isi piringku yang biasanya tidak sulit kita sebagai orang dewasa untuk memberikan memberikan makanan yang baik gitu. Semoga jadi dalam video ini ya Bu, semoga jadi inspirasi untuk ayah bunda, menjadi panduan untuk kedepannya. Betul sekali. Dan piring si kecil juga jadi seimbang ya Bu ya, antara karbohidrat, nutrisi, lauknya, tadi ada vitaminnya, ada mineralnya, semuanya pokoknya komplit. Ya. Mungkin itu saja video yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa, insya Allah. Mungkin sekian video kami dalam diskusi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.